Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَقَالَ أَيْضًا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, tentulah buah daripada iman dan takwa itu adalah amal saleh. Dan di mana amal saleh tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu yang ada di dalamnya. Artinya, begitu besarnya peran penting daripada ilmu di dalam amal. Oleh karena itu, saking berharga dan bernilainya daripada nilai sebuah ilmu, Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah pernah mengungkapkan di dalam salah satu ungkapannya, begitu mulianya daripada ilmu sehingga orang yang tidak memilikinya pun mengaku-ngaku memilikinya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang-orang yang bodoh. Bahkan saking mulianya daripada ilmu, orang yang benar-benar memilikinya pun merasa tidak memilikinya. Dalam arti adalah orang alim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan ya Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Dengan bahasa halusnya sindiran dari Allah Ta'ala. Yang dimaksud adalah apakah sama orang-orang yang bodoh dengan orang-orang yang alim? Di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, Syekh Abdul Wahab Asy'arani menyebutkan bahwasanya salafun as-salihun ketika membaca ayat tersebut, yara nafsahu annahu jahilah, selalu memandang dirinya dalam keadaan bodoh, selalu memandang dan menganggap bahwasanya dirinya tidak memiliki ilmu apa-apa. Kita belajar dari sebuah percakapan Allah dengan para malaikat. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan khalifah di muka bumi, lalu malaikat-malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tidakkah engkau ingin menjadikan khalifah yang nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah ya Rabb? Terakhir Allah mengatakan kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku mengetahui dari apa yang tidak kalian ketahui. Apa jawab malaikat hadirin rahimakumullah? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sekelas malaikat pun mengakui bahwasanya la ilma lana, kita semua tidak memiliki ilmu, illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami ya Rabb. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau benar-benar maha mengetahui, maha bijaksana. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mulailah dari sekarang, dari sejak saat ini untuk kita mencintai ilmu, hadir di majlis-majlis ilmu berada, karena disitulah warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi-nabi tidak pernah mewariskan, meninggalkan harta warisan berupa dinar maupun dirham, walakin warathu al-ilma, tetapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Faman haddahu faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Orang yang mengambil bagian yang terbanyak dari warisan tersebut, maka dialah orang yang beruntung. Dia telah mengambil sesuatu yang banyak dari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa hilak, beberapa bundaran-bundaran kumpulan daripada para sahabat-sahabatnya.
Di antara bundaran tersebut, kumpulan tersebut, ada yang berzikir kepada Allah, ada juga satu kumpulan yang sedang membahas ilmu. Lalu Nabi SAW duduk di majelis ilmu. Ketika ditanya, bukankah orang-orang yang berzikir itu baik ya Rasul? Ya, memang Nabi katakan itu juga dalam keadaan baik. Innama bu'istu mu'alliman, hanya saja aku diutus oleh Allah sebagai guru, sebagai pengajar. Nabi lebih menyukai daripada majelis ilmu. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya di semua majelis-majelis ilmu itu tidak akan ada kerugian sama sekali di dalamnya. Berjalannya kita pun sudah menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lewat hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana malaikat membentangkan daripada sayapnya untuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dan kita yakini juga dengan memperbanyak niat-niat yang baik dalam kita menuntut ilmu, niatkan agar Allah selamatkan agama kita, agar Allah wafatkan kita husnul khatimah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, yang dengan ilmu manfaat tersebut bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun juga mengajarkan doa agar kita berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa', daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Katakan ya Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah daripada aku ilmu dan anugerahi aku daripada kefahaman. Oleh karena itu dari sini kita harus tahu begitu besar nilai daripada sebuah ilmu, baik dalam hal dunia apalagi dalam hal akhirat. Imam Syafi'i pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin dunia saja, yang sifatnya semua kenikmatannya sementara, harus dengan ilmu. Apalagi yang menginginkan akhirat, yang dimana nikmatnya abadi dan selama-lamanya. Dan kita disuruh oleh Nabi SAW untuk target yang lebih tinggi, kun aliman, jadilah orang yang alim, yang mengetahui. Kalaupun tidak bisa muta'alliman, menjadi orang-orang yang belajar, duduk dengan tawaduknya di majlis-majlis ilmu, au mustami'an, atau menjadi pendengar, au muhibban, atau menjadi pecinta ilmu. Wala takun khamisan fatahlah, dan jangan menjadi yang kelima maka engkau celaka, yaitu tidak menjadi alim, tidak menjadi muta'alim, tidak menjadi pendengar ilmu, ataupun tidak menjadi pecinta ilmu. Dan hakul yakin, dari saat sekarang kita sudah mencintai ilmu, insya Allah nanti keturunan-keturunan kita akan menjadi generasi para ulama Rabbani, menjadi orang-orang yang akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan ma'rifatnya. Bukankah itu yang sudah pernah terjadi pada zaman dahulu? Sebut saja Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang memiliki ayah bukan seorang ahli ilmu. Al-Imam Nawawi Yahya bin Sharaf Ad-Dimashqi pun juga demikian. Tapi lihat bagaimana Allah memberikan anugerah besar kepada keturunan-keturunan yang dulu ayah-ayahnya mereka para pecinta ilmu. Maka jadilah kita selalu mencintai daripada ilmu, dan kita niatkan benar-benar dengan ilmu tersebut menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali niat dalam menuntut ilmu untuk berdebat, untuk menjadi kesombongan di dalam dirinya, apalagi mencari dalam hal duniawi. Itu semua diungkapkan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Di pembukaannya bahkan beliau mengutarakan beberapa definisi ilmu-ilmu manfaat yang begitu teramat banyak. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.